Kembali lagi di Masak Enak, Masak Yuk. Nah gimana? Sudah mulai bingung sama menu yang mau disajikan bersama keluarga? Nah sekarang saya Amizen akan menyajikan 3 menu untuk kamu. Dan menu kali ini spesial. Saya akan masak semur, tapi semurnya berbeda. Terus juga aku akan share resep ayam penyet. Ya kok ayam penyet sih? Tenang, ayam penyet dari aku pastinya juga berbeda. Terus aku lagi pengen makan tauco. Kamu mau juga nggak? Aku akan bikin juga resep atau oseng tauco yang berbeda. Kira-kira seperti apa ya? Tungguin pastinya, jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Masak Yuk! Nah, untuk menu spesialku yang pertama, aku akan masak semur, tapi ini semur ala-ala Sumatera Selatan, yaitu malbi. Ini seperti semur tapi lebih kering. Bahan-bahannya ada 500 gram daging sapi bagian sengkel. Kenapa? Karena aku suka banget daging sengkel ini kayak ada urat-uratnya gitu. Jadi kalau makan tuh kayak ada petualangannya gitu ya. Terus juga untuk bumbu-bumbunya ada 12 bawang merah, 6 bawang putih, kemudian ada jinten, ada juga lada, garam, pala, kayu manis, cabai keriting, jahe, kapulaga, cengkeh, dan kemudian juga bawang merah untuk topping. Jangan lupa daun salam dan juga kecap. Nah ini nih yang bikin spesial juga adalah santan ya. Seperti apa membuatnya? Aku akan mulai dengan menghaluskan bumbunya dulu. Aku akan haluskan bawang merah, bawang putih, pala, kayu manis nggak usah dihalusin, dan kemudian juga lada dan jinten. Nah, duo bawang ini langsung aku masukkan bawang merah dan juga bawang putihnya. Jangan lupa kalau pakai tangan cuci tangan dulu. Kemudian aku akan langsung kita masukin aja lada, jinten. Kalau misalnya ternyata punyanya jinten bubuk juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Ya, bumbunya sudah aku haluskan. Nah, sekarang aku akan marinate dulu dagingnya dengan bumbu halus dan akan kita diamkan selama 10 menit. Nah, dagingnya sudah dimarinasi selama 10 menit. Sekarang kita tumis. Kita tumis dagingnya sampai berubah warna. Kalau misalnya mau pakai daging selain sengkel, boleh nggak? Boleh. Bisa pakai daging khas dalam, boleh. Khas luar juga boleh, tergantung lebih suka banyak lemak atau enggak. Kalau pakai daging kambing boleh, tapi biasanya kalau masak daging kambing itu dibanyakin rempahnya. Kalau aku biasanya aku banyakin kapulaga dan juga jintennya. Kalau sapi ini aku cuma pakai kapulaganya 2, cengkehnya 3. Nah kalau kambing biasanya agak aku banyakin biar nutupin bau langunya kambing. Kalau misalnya mau daging cepat empuk, nah bisa dibungkus pakai daun pepaya yang diremes-remes, dan kemudian bisa juga sih alternatif lain adalah pakai nanas yang diparut, itu juga bikin daging jadi cepat empuk. Ini akan kita tumis sampai dengan daging sapinya berubah warna dan bumbu halusnya juga sedikit asam. Setelah itu baru kita masukkan bumbu-bumbu yang lain. Nggak, dagingnya udah berubah warna nih, berarti waktunya untuk memasukkan bumbu-bumbu yang lain. Aku akan masukin daun salam 2 lembar aja, agak diremes sedikit biar wanginya keluar. Kemudian aku juga akan masukin 2 kapulaga, 3 cengkeh, enak banget.
dan kemudian juga kepala. Sekarang waktunya kita untuk menambahkan air. Jadi kita akan tambahkan dan kita ungkep sampai dengan dagingnya empuk. Dan kita tutup sampai airnya asat dan daging menjadi empuk. Kalau ternyata dagingnya belum empuk juga, nggak apa-apa, tambahin air lagi aja. Tapi kita tutup sekarang ya. Ya, ini sudah mendidih airnya. Sekarang kita akan memasukkan kayu manis, kemudian juga gula merah, kita 1 sendok makan, dan jangan lupa 2 sendok makan. Kalau nanti daging sudah empuk ternyata kurang, kita bisa menyesuaikan rasa. Terus kita kasih dulu sedikit garam. Tinggal kita aduk-aduk. Dan kita tutup kembali, tunggu sampai daging jadi empuk. Kayaknya sudah asat. Aduh, ini sih enak nih. Oke, sudah hampir jadi. Aduh, bahaya ini, bahaya. Ini namanya akan nggak balik modal nasinya nih, nggak berhenti makan soalnya ya. Ini aku sisain sedikit untuk nanti garnish waktu penyajian. Ini nggak terlalu pedas karena cabenya hanya diiris aja sampai cabenya sedikit layu. Setelah itu kita akan masukkan santan dan kemudian akan kita biarkan sampai dia kering. Santan yang aku pakai ini adalah santan instan 1 box, tapi kalau misalnya mau bisa juga menggunakan santan kental. Nah, kalau sudah memasukkan santan, harus rajin-rajin diaduk biar nggak pecah nanti santannya. Jangan gunakan api yang terlalu besar ya, nanti jadi cepat gosong. Jadi kita pakai apinya yang sedang aja. Ini kita akan tunggu sampai dengan santannya menjadi asat dan kering. Sebetulnya tergantung selera juga. Ada yang suka Malbi ini ada kuahnya, tapi ada juga yang maunya kering sekali. Kalau mau disimpan, saran saya sih sampai kering. Jadi lebih tahan lama. Dari tadi kan aku bilang masakanku ini namanya Malbi. Kalau di Sumatera Selatan sih biasanya orang udah tahu ya Malbi itu apa. Nah, tapi buat yang belum tahu, sebenarnya cara memasaknya kurang lebih seperti rendang, tapi menggunakan kecap. Jadi ini menurut aku sih lebih ke semur ya, semur tapi kering gitu. Nah, ini sudah mau jadi nih. Sekarang waktunya kita untuk menyajikannya. Jadi, taruh di mangkok. Malbi. Enak banget. Ternyata Sumatera Selatan bukan cuma terkenal sama pempek dan juga tekwannya aja. Hidangan seperti Malbi ini juga bisa kamu coba loh teman-teman. Kita kasih bawang goreng. Nah, ini dia Malbi ala Ami Zain. Dan resepnya dari tadi kamu catat kan? Kalau misalnya ternyata kok ketinggalan ya resepnya, tenang, nanti akan aku kasih tahu gimana caranya buat ngedapetin resep Malbi ini. Mau tahu resep spesial selanjutnya? Tungguin dong, karena habis ini juga aku akan masak menu-menu spesial untuk kamu hanya di Masak Enak, Masak Yuk! Hai teman-teman, gimana? Udah siap untuk menu selanjutnya? Nah, di menu kali ini aku akan masak ayam penyet, tapi ada bedanya dong. Ayam penyetku kali ini adalah pakai sambal matah. Dan ayamnya sendiri juga masaknya aku juga beda. Yuk kita ikutin sama-sama nih.
akan dipakai untuk mengungkep ayam. Ada 6 bawang putih, 1/4 sendok makan ketumbar, 4 kemiri, dan nanti ada juga serai dan daun salam. Sambal matanya ada bawang merah, serai yang sudah saya potong-potong, cabai rawit, cabai keriting, daun jeruk, terasi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, apa sih spesialnya ayam penyet aku? Sabar aku kasih tahu ya. Sekarang waktunya kita untuk menghaluskan bumbu. Ini sahabat aku banget karena menghemat waktu sekali. Menggunakan alat yang sangat menghemat waktu. Oke. Pertama, kita masukkan bawang putih dan kemudian 1/4 sendok ketumbar, kemiri yang sudah aku gongseng juga. Dan ini dia nih, spesialnya adalah ngungkep ayamnya aku pakai air kelapa. Jadi aku juga akan menghaluskan bumbu dengan air kelapa. Pasti penasaran kan, kenapa aku menggunakan air kelapa? Air kelapa itu kan enaknya biasanya diminum samping atau di pinggir pantai gitu ya, sampai pakai sunglasses cakep gitu. Nah, sekarang kita pakai untuk penyet ayam. Bumbunya sudah halus, sekarang minyak saya juga sudah panas. Aku mau tumis sebentar, habis itu kita masukin ayam. Ya, ini bumbu halusnya aku tumis sebentar dan kemudian aku akan tambahkan daun salam, ada serai yang sudah dikeprek. Sekarang waktunya kita untuk memasukkan ayam. Nah, ayam ini aku pakai setengah ekor ayam. Jadi ayam aku potong 4, bagian dada dan juga bagian pahanya. Sudah aku marinate dengan jeruk nipis. Nah, ini nih yang bikin ayam penyetnya akan enak sekali adalah karena kita menggunakan air kelapa. Kenapa coba menggunakan air kelapa? Karena membuat ayam kita jadi terasa lebih manis gitu. Air kelapanya boleh air kelapa muda atau air kelapa tua, boleh apa aja. Tapi kalau aku biasanya air kelapanya adalah kalau aku mau bikin santan, nah air kelapanya aku simpan, terus kelapanya aku jadiin santan deh. Ini kita kasih garam ya. Oke, ini kita tutup dulu sampai ayamnya mateng dan juga airnya sedikit asam. Setelah itu baru nanti akan kita goreng. Sekarang aku mau bikin sambal matahnya. Ini adalah bawang merah yang sudah diiris-iris. Jangan lupa serehnya biar wangi. Ini nih spesialnya aku pakai terasi. Terasinya tadi sudah aku bakar sebentar. Sekarang aku mau lihat nih, sepertinya ayam aku udah matang. Udah mateng dong. Ya, aku akan angkat, aku tiriskan sebentar dan nanti akan aku goreng. Sekarang aku mau manasin minyak. Ini kita pindahkan dulu. Nggak perlu gorengnya sampai lama sekali karena sebetulnya ayamnya udah matang. Aku cuma pengen dapat tekstur crunchy-nya di luarnya. Jadi sebentar aja di minyak yang panas. Kalau bikin sambal mata, begitu dicampur harus juga dipenyet-penyet biar aromanya keluar. Jadi tadi begitu aku penyet-penyet tuh, campur antara terasi, serai, dan juga bawang, cabai, mulai tercium aroma wanginya. Karena kalau misalnya kita makan sambal mata, pasti kita juga menciumkan aromanya. Enak sekali. Nah, langsung kita angkat aja. Dan namanya juga ayam penyet, langsung kita penyet. Kita pindahin dulu. Ini. Nah, minyak bekas goreng ayamnya jangan dibuang. Karena sekarang kita tuang ke sini. Kita aduk lagi. Sambal matah itu harus pakai jeruk nipis.
Nah, aku butuh sedikit garam dan gula. Sekarang kita akan langsung tuangkan sambal matah di atas ayamnya. Nah, sebetulnya sudah jadi, tapi aku mau lebih manis lagi, dikasih jeruk nipis. Ini dia ayam penyet sambal matah ala Ami Zain. Gimana tadi resepnya, udah kamu catat kan? Mau tahu resep spesial selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, Masak Yuk! Hai teman-teman, gimana resep yang tadi? Sudah dicoba atau sudah punya niat untuk mencoba? Nah, resep berikut ini adalah resep spesial banget buat aku pribadi karena, dan pastinya juga untuk banyak masyarakat Indonesia ya, ini adalah ikan asin. Nah, ini dia resep-resepnya. Aku akan bikin oseng tauco jambal dengan jagung. Nah, ada bawang merah yang udah aku iris-iris, kemudian juga ada cabai hijau, tomat yang aku potong kasar, jagung pastinya, daun salam, garam dan juga gula, jambal, kecap, dan tauco. Mau pakai tauco manis? Boleh. Mau pakai tauco asin? Nanti tinggal ditambah gula aja kalau misalnya terlalu asin ya. Sekarang aku akan panasin dulu minyaknya, sekitar 2 sendok makan aja. Minyak goreng aku udah panas nih, berarti waktunya untuk mengoseng bawang merah. Nah, sekarang aku akan masukin tauconya. 1, 2, 3. Tambah bonus. Kalau masak ini aromanya se-RT kayaknya bisa cium ya. Kamu bisa cium nggak nih teman-teman? Nah, sekarang aku akan masukin cabai hijau. Kemudian tomat. Aduh, enak banget. Aroma tauco itu bikin nasi satu magic jar kurang ya. Oke, nah sekarang aku akan masukin jagung. Karena jagung butuh waktu kan buat matang. Seperti jagungnya. Ini adalah jagung manis yang aku sisir. Jadi ada rasanya tuh, ada asinnya, ada pedesnya, terus ada manisnya. Pokoknya makanan kita kali ini lengkap. Nah, baru aku masukin jambal yang tadi sudah aku goreng sebentar. Aku goreng setengah matang aja. Kok potongannya gede-gede banget sih? Nggak apa-apa, bebas. Mau dipotong lebih kecil lagi boleh. Jadi kalau digoreng lebih crispy juga boleh. Nah, sekarang aku tambahin air sedikit. Menurut aku, masakan ini sih paling cocok sama ikan asin jambal. Walaupun Indonesia itu punya banyak sekali jenis-jenis ikan asin, tapi kayaknya mereka masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau jambal sama tauco menurut aku yang ini yang enak nih. Jadi kamu harus coba. Nah, kita diamin dulu. Terus aku mau kasih kecap manis. Menurut aku, masakan ini enak banget dinikmati untuk makan malam. Pulang kantor, pulang beraktivitas, atau kalau lagi work from home seperti sekarang, sudah selesai semua tugas, terus makan nasi putih hangat dengan oseng tauco jambal jagung ini.
Enak, enak, enak. Kita biarin dulu sampai agak asat dan kita akan sesuaikan rasanya. Karena tauco yang aku pakai agak asin dan juga ada ikan jambal, berarti sepertinya aku harus menambahkan gula pasir di sini. Nah, aku tadi udah cicip banyak malahan. Aku akan nambah gula. Nggak usah pakai garam lagi karena sudah asin. Gulanya agak banyak. Nah, ini airnya sudah asat dan jagungnya juga sudah mulai matang. Kita aduk sebentar dan sudah siap untuk disajikan. Wow. Sekarang waktunya kita sajikan. Ini dia oseng tauco jambal dengan jagung. Ini menu yang sangat spesial banget. Tapi kalau misalnya kamu mau resep-resep spesial lainnya, jangan lupa untuk terus saksikan Masak Enak, pastinya hanya di Net TV. Apalagi yang akan aku masak ya, jangan-jangan itu adalah menu rekomendasi dari kamu. Jadi sekali lagi saksikan terus Masak Enak, masak yuk!